Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vianti Adela Santo, dosen program studi akuntansi Universitas Bunda Mulia. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Program Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, terutama di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah digital akuntansi, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi akuntansi di semester 3 dan mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Definisi dari mata kuliah ini adalah membahas tentang penyediaan laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya dalam perusahaan dengan memanfaatkan software dalam rangka proses pengambilan keputusan. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan manfaat dari akuntansi serta membedakan akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mencatat setiap transaksi akuntansi dalam bentuk jurnal sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan inventory, fraud, internal control and cash, accounting for receivable. Dan yang terakhir, yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan langkah-langkah pencatatan transaksi akuntansi sampai menyajikan laporan keuangan berupa income statement, retained earning statement, statement of financial position, statement of cash flow, dan yang terakhir adalah comprehensive income statement. Materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini itu akan dibagi menjadi 8 materi. Yang pertama itu adalah persiapan data awal menggunakan manual setup. Yang kedua itu menyelesaikan siklus pembelian. Yang ketiga, penyelesaian siklus penjualan. Yang keempat, pendapatan, beban, dan aset tetap. Yang kelima, transaksi penyesuaian akhir periode dan laporan keuangan. Yang keenam, persiapan data awal atau advance setup. Yang ketujuh, penyelesaian transaksi-transaksi dalam perusahaan dagang. Dan yang terakhir adalah analisa laporan keuangan. Adapun bobot penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, nilai praktek 30%. Lalu yang kedua, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan yang terakhir, ujian akhir semester atau UAS 40%. Selanjutnya, dalam proses perkuliahan saya menggunakan 2 metode. Metode yang pertama ialah studi kasus. Saya akan membimbing mahasiswa untuk dapat menyelesaikan soal-soal kasus dari buku referensi pembelajaran. Dalam proses ini, mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan teori yang sudah diberikan ke dalam penyelesaian soal-soal tersebut. Dan yang kedua ialah metode simulasi, di mana saya akan membimbing mahasiswa untuk mencoba mengerjakan soal studi kasus langsung ke dalam aplikasi software Accurate dan membaca hasil dari pengerjaan transaksinya. Selain itu, dalam proses pembelajaran saya juga menggunakan buku dan bahan referensi dan selalu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di dalam dunia akuntansi di industri. Materi yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu buku ajar dan buku referensi lainnya. Yang kedua adalah aplikasi Accurate Online. Biasanya dalam kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan RPS pembelajaran selama 1 semester dan bobot penilaian yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Setelah itu, saya akan menjelaskan terkait dengan kompetensi khusus untuk pertemuan tersebut maupun juga pokok-pokok materi yang akan dipelajari selama pertemuan tersebut. Saya juga akan melakukan review terkait dengan materi yang sudah dipelajari oleh mahasiswa pada pertemuan sebelumnya atau pada materi di semester sebelumnya yang berhubungan dengan materi perkuliahan yang sedang dijelaskan. Berikut ini saya akan menampilkan video pada saat saya melakukan kegiatan belajar mengajar dengan mahasiswa untuk materi penyelesaian siklus pembelian. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Mana gini? Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan
masuk ke dalam materi kita, teman-teman. Jadi kita akan memulai AKH 11, digital akuntansi. Di sini kita akan melanjutkan transaksi kita dari yang minggu lalu, gitu ya. Jadi minggu lalu kita udah setup database selama 2 minggu, dan di pertemuan ketiga ini kita akan masuk ke dalam transaksi pembelian. Nah, sekali lagi saya reminder ke teman-teman, jadi selama perkuliahan ini kita udah sepakat di awal bahwa keterlambatan itu batasnya adalah 15 menit. Lewat dari 15 menit, berarti nanti mungkin teman-teman bisa mengikuti kelas, tapi saya izin untuk tidak mengabsenkan kalian, ya, seperti biasanya. Nah, sebelum kita memulai masuk ke dalam Accurate, sambil teman-teman boleh siap-siap buka Accurate-nya, saya akan membacakan dulu nih RPS kita buat materi kita hari ini. Kita mau bahas apa sih? Oke, kira-kira terlihat nggak nih teman-teman nih? Terlihat, Miss. Oke, thank you. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke sesi ketiga atau di pertemuan ketiga kita. Sub PMK yang akan kita bahas hari ini itu adalah mahasiswa mampu untuk mencatat atau menginput transaksi siklus pembelian, termasuk di dalamnya penjelasan mengenai jurnal-jurnal yang terbentuk pada setiap transaksi di siklus pembelian dengan Accurate Online. Nah, jadi materi kita hari ini adalah kita akan mencoba menyelesaikan siklus pembelian. Nah, nanti materinya kita akan mengerjakan form dalam siklus pembelian. Lalu nanti kita akan coba kalau misalkan kita mengubah atau kita mungkin mau delete, nanti kita akan coba gimana caranya. Ya. Dan nanti teman-teman bisa langsung membuka modulnya kalian, itu ada di bab 2 di halaman 66 sampai 91. Oke. Kita lanjut, kita langsung buka Accurate-nya. Saya harap teman-teman di sini semua sudah membuka Accurate-nya. Nah, ini udah muncul ya tampilan saya ya, Accurate Online. Jadi ini kita mau melanjutkan transaksi dari yang minggu lalu, teman-teman. Kalau di minggu lalu kita itu udah bikin database, kita mulai dari masukin chart of account, lalu kita masukin juga secara manual pemasok, lalu kita masukin juga pelanggan, barang dan jasa, lalu juga kita udah masukin aset tetap, kita juga sudah melakukan period end. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam transaksi pembelian. Tapi sebelumnya, teman-teman, sebelum kita lanjut ke transaksi pembelian, mungkin kita boleh sama-sama ngecek nih, kira-kira balance sheet-nya kita atau laporan keuangan kita tuh udah sama atau belum nih. Jadi kalau misalkan memang nanti teman-teman ada yang berbeda, kita bisa langsung diskusi gitu ya. Jadi ini saya ke daftar laporan, lalu teman-teman pilih daftar laporan lagi. Nah, di sini teman-teman boleh silakan memilih neraca standar. Oke, nah seperti yang minggu lalu teman-teman, jadi kalau PT Surya Furniture ini dia itu transaksinya per tanggal 31 Desember 2023. Jadi kita boleh cek 31 Desember 2023. Ini semua tidak perlu diubah, nanti setelah itu kita akan pilih tampilkan. Oke, kita lihat nih ya. Nah, di sini saya ada jumlah kas dan setara kas. Nanti kalau teman-teman sama tolong on mic terus bilang sama Miss gitu ya. Di sini jumlah kas dan setara kasnya adalah 509.106.000. Sama nggak nih teman-teman? Sama, Miss. Oke, kita lanjut cek. Kita coba cek langsung ke jumlah aset lancar. Di bawah teman-teman scrolling, di jumlah aset lancar itu ada 607.211.000. Yang ini sama? Sama. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke aset tidak lancar. Ini, jumlah aset tidak lancar. Di saya angkanya adalah 1.166.520.000. Apakah sama? Sama, Miss. Oke, sama. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita coba lihat jumlah kewajiban. Di bawah, jumlah kewajiban. Di sini jumlah kewajibannya adalah 227.995.000. Apakah sama, teman-teman? Sama, Miss. Sama, oke. Terakhir,
Jumlah ekuitas 1.545.736.000. Apakah sama? Sama, Miss, sama. Oke, sama ya. Berarti semua udah sama nih ya. Nanti kalau misalnya ada yang beda, teman-teman boleh infoin ke saya aja. Oke, berarti sekarang kita akan masuk ke dalam pembelian. Jadi teman-teman di sini banyak simbol-simbol, teman-teman bisa pilih bagian pembelian. Nah, di sini nih akan ada banyak lagi nih tombol-tombol yang nanti akan kita gunakan dalam fitur pembelian. Jadi saya bahas dulu, yang pertama itu adalah pesanan pembelian. Jadi kalau di pesanan pembelian ini teman-teman, biasanya tuh gini, pihak gudang atau orang dari gudang nanti tuh pasti mereka akan ngecek atau mereka akan melakukan namanya stop oknam. Mereka akan cek barang-barang, ternyata ada nih barang-barang yang perlu dipesan gitu ya. Nah, biasanya dari orang-orang yang ada di gudang ini, mereka akan melakukan namanya permintaan pembelian. Nah, kalau misalkan di Accurate Online, permintaan pembelian itu adanya di bagian persediaan. Lalu di sini ada permintaan barang. Nah, dari permintaan barang ini, nanti kita tuh akan masuk atau akan ada nih informasi bagi orang pembelian bahwa kita perlu nih melakukan pembelian. Ya, nah inilah tombol yang pertama atau simbol yang pertama itu adalah pesanan pembelian. Artinya apa? Si orang pembelian, si orang purchasing nanti harus melakukan pemesanan pembelian kepada para vendor. Ya, jadi nanti kalau mau pesan barang, pesannya lewat sini, dicatat di sini, di pesanan pembelian. Ya, tujuannya biar apa sih? Biar ada record-nya. Jadi tahu nih, oh bahwa perusahaan kita ini lagi ngorder ke PT A, PT B, PT C. Nah, kayak gitu. Nah, nanti dari PT A, PT B, atau PT C nanti akan melakukan yang namanya pengiriman barang. Jadi barangnya dikirim nih ke gudang kita, otomatis kita akan menerima barang. Nah, penerimaan barang ini nanti kita akan catat juga. Jadi ada nih di dalam Accurate Online pencatatannya yaitu di penerimaan barang. Nah, semisalkan terkadang kalau kita melakukan pembelian barang, perusahaan itu kadang mau ada DP dulu dong. Jadi bayar dulu nih di awal 50% kayak atau mungkin 100%, atau mungkin 10% gitu ya. Nah, nanti akan kita masukkan ke dalam uang muka pembelian. Nah, selanjutnya biasanya nanti perusahaan itu atau vendor kita itu akan mengeluarkan yang namanya faktur buat perusahaan kita. Jadi muncul nih tagihan. Nah, kalau kita dikirimkan tagihan, maka kita akan mencatat faktur pembelian di sini. Terakhir, pada saat kita mau melakukan pembayaran, jadi pembayaran secara penuh gitu ya, baik secara penuh ataupun uang muka sih kita sama-sama akan menggunakan pembayaran pembelian. Ya, ini untuk mencatat bahwa kita ada loh ngebayar pembelian kita. Nah, catatnya tuh di sini. Nah, kalau ini fitur yang berikutnya itu adalah retur pembelian. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan retur atas pembelian kita, jadi kita akan menggunakan simbol yang ini. Ya, untuk harga pemasok ini juga kita bisa input nih. Jadi mungkin dari PT A, B, C tadi mereka tuh ada harganya. Misalkan kita belinya kalau di sini kan meja dan kursi ya. Misalkan kursi santai harganya 50.000. Nah, kita bisa catat di sini di harga pemasok. Biar kita tahu, oh di PT A 50.000, di PT B 60.000. Nah, kita tinggal pilih yang mana nanti yang mau kita beli. Gitu. Lalu juga ada kategori pemasok. Lalu ini adalah nama-nama dari pemasoknya atau nama-nama dari vendor kita. Jadi kita catat juga di sini teman-teman nama-nama vendornya. Lalu di sini adalah perintah pembayaran dan terakhir itu adalah transfer pemasok. Nah, jadi kita akan menggunakan semua fitur ini. Terkhusus nanti kita akan belajar lebih ke pesanan pembelian, penerimaan barang, uang muka pembelian, faktur pembelian, dan pembayaran pembelian. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut. Teman-teman boleh silakan membuka halaman 74 di modulnya kalian. Nah, jadi di halaman 74 ini, kita mau melanjutkan database dari perusahaan PT Surya Furniture. Nah, ini adalah informasi pembelian yang terjadi selama bulan Januari 2024. Yang pertama, katanya di tanggal 2 Januari 2024, bagian gudang ini mau mengajukan permintaan pembelian barang. Nama barangnya ada meja persegi sebanyak 10 kuantitinya, lalu ada meja bundar sebanyak 20 kuantitinya, dan terakhir itu adalah meja kerja sebanyak 10 piece. Nah, kalau misalkan nih dari bagian gudang, lalu nanti akan ada permintaan pembelian, kira-kira kita akan pakai yang mana nih teman-teman?
Bergudang permintaan barang. Oke, kita ke persediaan, terus kita ke permintaan barang. Thank you. Kita lanjut nih. Kita klik permintaan barang. Nah, di sini teman-teman kita akan masuk ke dalam formnya. Jadi kalau di form permintaan barang ini, teman-teman itu harus mengisi mulai dari atas dulu. Dari atas tuh istilahnya apa? Ini nih, dari tanggal dulu. Ya, jadi kalau kita mengisi form ini, kita usahakan yang paling atas dulu kita isi, baru kita isi form yang bawahnya. Ya, oke, tanggalnya adalah 2 Januari 2024. Permintaannya adalah beli barang. Nah, kita tinggal masukin. Jadi masukin nama barangnya itu, kita pilih dari sini nih, cari atau pilih barang dan jasa. Nah, dia itu beli yang pertama meja persegi. Oke, meja persegi, tanggal dimintanya itu katanya tanggal 3 Januari 2024. Kuantitasnya adalah 10 unit atau 10 piece. Kalau teman-teman juga udah sama, nanti boleh klik lanjut. Oke, selanjutnya barang berikutnya adalah meja bundar. Tanggal dimintanya sama, tanggal 3 bulan 1 2024. Kuantitasnya itu adalah 20 unit. Oke. Tanggal diminta tanggal 3, kuantitasnya 20 unit. Nanti kalau sudah, teman-teman boleh klik lanjut. Dan terakhir, barangnya adalah meja kerja. Nah, tanggal dimintanya tanggal 3 bulan 1 2024. Kuantitasnya itu adalah 10 unit. Kalau udah, nanti boleh kita klik lanjut. Nah, nanti di tampilannya itu akan ada meja persegi sebanyak 10 unit, lalu ada meja bundar sebanyak 20 unit, dan terakhir meja kerja sebanyak 10 unit. Tanggal dimintanya semua tanggal 3 bulan 1 2024. Kalau udah, nanti teman-teman kita akan ke info lainnya. Nah, di sini ada keterangan, tapi karena kebetulan di sini tidak ada keterangan tambahan, berarti ini udah selesai nih. Transaksi kita cuma begini aja di tanggal 2 Januari. Berarti kalau sudah nanti kita boleh klik simpan. Oke, sudah tersimpan nih. Nah, Miss, bisa nggak sih kita tuh melihat dari transaksi yang tadi kita udah bikin? Mau ngecek lagi, kira-kira bisa nggak ya? Bisa, teman-teman. Kalian boleh klik yang di sini nih, yang tombol warna hijau. Ya, nih kalau teman-teman klik, nah ini ada nih, yang tadi udah kita bikin. Statusnya dia masih menunggu proses, karena memang kan kita belum pesan, belum dikirim barangnya, kita juga belum terima fakturnya, jadi makanya statusnya masih menunggu proses. Seperti itu. Nah, lanjut. Kita tuh ada lagi transaksi ke PT Indah Jaya. Berarti ini pemasoknya. Kita cari PT Indah Jaya. Tanggalnya adalah 3 Januari 2024. Masih dengan cara yang sama, berarti kita pilih yang cari atau pilih barang dan jasa, atau kita pilih ambil, teman-teman? Ambil, Miss, ambil. Ambil, oke. Ambil, terus kita pilih permintaan. Ya, di sini kita cari nih yang tadi udah kita bikin. Nah, ini sekarang sisa 2, karena tadi yang 1 udah kita order. Ya, kita pilih lanjut. Oke, di meja persegi kita klik, nanti dia akan muncul rincian barangnya. Kita masukin, harganya itu adalah 77.000. Total harganya 770.000. Lalu yang di meja kerja juga kita klik, kita masukin harganya adalah 88.000. Jadi nanti total harganya adalah 880.000. Kalau udah, nanti boleh klik lanjut. Oke, nah lanjut lagi. Kalau teman-teman udah sama-sama kerjain di sini, kita lanjut ke info lainnya. Di info lainnya ini masih sama, kita masukin alamat kirimnya ke gudang kita di Jalan Kelapa Gading Utara nomor 15. Pajaknya kita centang yang kena pajak. Tanggal pengirimannya adalah tanggal 4 bulan 1 2024. Pengiriman masih kita kosongin, FOB-nya kita kosongin. Lalu di bagian biaya lainnya ini tidak ada yang perlu kita isi. Kalau sudah, boleh kita langsung simpan. Oke, udah selesai nih kita nih. Kita bisa lihat di
list yang warna hijau ini teman-teman. Jadi nanti ada 2 di sini. Tanggalnya adalah tanggal 3 bulan 1 2024. Ada yang ke Sentra Furniture, ada yang ke PT Indah Jaya. Sama-sama statusnya masih menunggu diproses. Oke, kita lanjut. Kita tutup, kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 4 Januari. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Central Furniture pada tanggal 3 Januari 2024. Barang yang dikirim adalah sebagai berikut. Meja bundar dengan kuantiti 20, gudangnya di depan. Nomor surat jalannya adalah 9095 dan pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Oke, kalau kayak gitu berarti kita akan ke pembelian lalu kita pilih penerimaan barang. Ya, karena ada barang yang masuk ke dalam gudang. Oke, diterima dari PT Central Furniture, tanggalnya itu adalah tanggal 4 Januari 2024. Nomor terima. Jadi ini nomor terima itu kita masukin nomor surat jalannya, itu adalah 9095. Oke, barang dan jasanya kita pilih dari sini nih. Ambil, lalu kita pilih pesanan. Kita klik gambar search-nya, nanti dia akan muncul nih, ada PO 2024 01 00 001. Meja bundar sebanyak 20 piece. Oke, nah ini udah teman-teman udah kita masukin, tapi kita klik dulu nih meja bundarnya. Jadi di sini dikasih tahu bahwa penyimpanan dari si meja bundar ini kita taruhnya tuh di gudang depan. Ya, jadi di sini kalau di catatan kita mesti di gudang belakang. Ini kita ganti jadi gudang depan. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, kita lihat info lainnya. Di sini tanggal kirimnya tanggal 4 bulan 1 2024. Pengiriman. Nah, pengirimannya ini kita menggunakan mobil box. Jadi salah satu keunggulan dari Accurate ini adalah kita bisa langsung nih teman-teman, tulis aja di sini mobil box meskipun belum ada datanya. Ya, jadi kalau kita lihat nih, nggak ada nih sama sekali pengiriman metodenya apa tuh nggak ada. Tapi kita bisa tinggal masukin aja mobil box. Nah, dia bilang nih, tidak ditemukan, coba cari dengan mobil box. Nah, pilihan selanjutnya adalah simpan mobil box sebagai data baru. Kita klik, dia jadi muncul. Jadi nanti di transaksi berikutnya, kalau ada mobil box lagi, kita tinggal pilih aja udah ada, nggak perlu diketik lagi, gitu. Oke, ini udah selesai. Kalau udah, kita boleh klik save, kita simpan. Kita cek di list hijaunya, dan di sini ada nih barangnya ya, sudah ada formnya. Oke, kalau sudah, boleh kita tutup. Kita akan lanjut lagi di tanggal 5 Januari. Sekarang kita lanjut. Transaksi yang terakhir di tanggal 6 Januari. Jadi di sini katanya perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya dengan nomor faktur IJ_INV strip 7728. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri IDR nomor GR0095 dan jatuh tempo 12 Januari 2024. Nah, yang terakhir, ini ada pembelian. Karena kita mau melunasi hutang, maka kita akan klik pembayaran pembelian. Oke, pembayarannya ke siapa? Ke PT Indah Jaya. Nah, oke, PT Indah Jaya. Nah, banknya, kita pilih katanya banknya adalah Bank Mandiri IDR. Terus kita pilih nih, tanggal bayarnya adalah 6 Januari 2024. Nilai pembayaran kita isinya belakangan teman-teman, karena kita masukin dulu nomor fakturnya. Jadi di sini kita boleh klik search di sini. Nah, akan ada 2 nih. Yang mau kita bayar itu adalah yang 7728 katanya. Ya, senilai 7.650.000. Kita klik lanjut. Nah, nanti di sini muncul nih faktur dibayar 7.650.000. Tapi nilai pembayarannya masih 0. Kenapa? Karena di sini belum kita refresh. Jadi ini kita refresh aja nih, kita hitung nilai pembayaran
Nanti dia akan otomatis di paling bawah angkanya akan sama. Nilai pembayaran dengan faktur dibayarnya adalah 7.650.000. Oke, kalau udah kita ke info lainnya. Metode pembayarannya ini menggunakan cek. Lalu nomor ceknya itu adalah GR 0095. Dan terakhir tanggal ceknya itu adalah 12 Januari 2024. Nah, kalau memang ada nanti rekening banknya, teman-teman bisa masukin. Tapi kebetulan di buku kita nggak ada infonya, jadi ini saya skip aja. Oke, ini udah semua. Oke, kalau udah semua, berarti kita boleh simpan. Nanti di list ini akan muncul pembayaran pembelian kita ke PT Indah Jaya. Oke, teman-teman, sampai di sini sambil kita coba cek ya di daftar laporan. Kita mau cek di gudang kita, terus kita mau lihat kuantitas barang per gudang. Per tanggalnya kita ubah 6 Januari 2024. Kategorinya kita masukin semua kategori, cabangnya semua cabang, gudangnya kita pilih gudang depan dan gudang belakang. Nanti kita pilih tampilkan. Oke, nah ini ya. Jadi ini adalah kuantitas barang kita. Karena kita udah melakukan pembelian, jadi tadi ada beberapa yang nambah teman-teman dari yang sebelumnya. Ya, jadi sekarang kuantiti barang kita adalah 220, total biaya dari barang kita itu adalah 22.960.000. Oke. Semoga semua sama ya di sini ya. Nanti kalau misalkan ada yang beda, berarti kita harus cek lagi satu-satu. Dan nanti kita harus hapus dari yang paling terakhir kita kerjakan sampai nanti paling awal, step paling awalnya. Begitu. Oke, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih dari materi yang hari ini teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ya, gimana Michelle? Mau nanya apa nih? Aku kedengaran nggak Miss sebelumnya? Maaf. Aman, kedengeran. Oke. Aku mau nanya Miss, yang di tanggal 5 itu kan kita transaksinya yang penerimaan barang langsung dapat tagihannya itu kan kita langsung ke fitur faktur ya Miss, faktur Iya. pembelian. Kalau Mm-mm. seandainya kita satu persatu dari penerimaan barang dulu baru ke faktur itu boleh nggak Miss? Boleh aja sebenarnya. Tapi biasanya untuk mempersingkat waktu, makanya bisa langsung ke faktur. Tapi kalau misalkan nanti Michelle mau satu-satu sih bisa aja selama ada nomor surat jalannya. Nah, kebetulan ini nggak ada nomor surat jalan karena dia sekalian sama faktur. Karena kan nanti kalau tadi Michelle ingat waktu kita ngisi di penerimaan barang, kita harus isi nomor nomor surat jalannya. Nah, itu harus ada tuh nomornya itu. Gitu. Oke, nah teman-teman kalau begitu saya ada tugas buat teman-teman. Nanti teman-teman boleh silakan kerjakan di halaman 88. Di halaman 88 itu adalah Floris Buket. Nanti coba teman-teman kerjakan sendiri. Nanti lalu kumpulkan balance sheet standarnya sama kuantiti per gudangnya. Ya, jadi nanti dikumpulkan terus diupload ke portal di pembahasan ketiga. Oke? Bisa? Saya, oke. Berarti kalau kayak gitu, perkuliahan kita hari ini saya akhiri. Terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Miss. Thank you, 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 Miss.